Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, kita bertemu lagi di hari yang cerah ini untuk beribadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Sudah? Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, Kak Glo mau ajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Yo, berdiri semuanya. Sudah? Oke, kita sudah berdiri, kita mau nyanyi. Kita mau menunjukkan sukacita kita. Oh, kalau sukacita tuh begini? Atau begini? Ya, yang seperti ini. Kita menunjukkan sukacita kita dengan bernyanyi, oh, sukacitaku. Siap? Oke, musik, Kak. Sebelum kita melakukan ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Ya, kita mau berdoa bersama-sama. Tangannya ada 2. Coba tunjukkan tangannya. Oke, kita menyanyi sama-sama. Tanganku ada 2. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas yang baru buat kami hari ini. Kami semua karena kasih karena Tuhan, bahkan bukan karena kekuatan kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, sukacita, kesehatan Bapak buat kami, sehingga kami bisa berkumpul, bertemu, walaupun lewat online Bapak. Kami percaya Tuhan senantiasa tetap mencurahkan sukacita dan kasih setianya untuk kami. Ya, kami Bapak adalah kesetuan sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan di akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itu kita mau mempersiapkan hati kita dulu. Ya, kita mau sama-sama bernyanyi. Firman Tuhan ada di mana? Hatiku. Oh, ada di hatiku. Ada di mana lagi? Di langkah. Oh, di langkah. Dan juga ada di hidupku. Ya, kita menyanyi sama-sama. Mendengarkan firman supaya firman-Nya jadi berbuah di hati kita. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Saya yakin dan percaya adik-adik baik-baik saja.
sehat selalu dan penuh sukacita. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Andri bertemu lagi kepada adik-adik, ingin menyampaikan sedikit akan kebenaran firman Tuhan, dan adik-adik boleh menyimak, boleh membuka Alkitabnya di rumah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dan adik-adik yang berada di rumah memberikan kesehatan, memberikan sukacita, dan memberikan damai sejahtera, sehingga pagi ini kami boleh dan mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar seturut dengan kehendak-Mu dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pembacaan firman dan renungan pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk renungan pada pagi hari ini, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Adik-adik juga bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Saya ulangi lagi, kita akan buka di dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Gimana? Sudah siap? Mari kita baca. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus,
Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakannya bagaimana caranya ia akan mati. Demikian adik-adik firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan buat adik-adik dan saya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam firman Tuhan yang boleh dan sudah kita baca, mengingatkan bahwa pada minggu-minggu ini adalah Prapaskah ke-5 yang sudah kita lalui bersama, sehingga tema pada kesempatan kali ini adik-adik, tema-tema berdasarkan kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Di dalamnya terkandung sesuatu atau makna yang begitu dalam kehidupan kita dan adik-adik atas pengorbanan. Pengorbanan yang boleh dilakukan dan dilaksanakan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan Yesus cinta kita semua, terutama adik-adik dan saya. Sehingga sebetulnya adik-adik, kalau kita tahu ya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus sayang terhadap adik-adik dan saya. Yang seharusnya pengorbanan atau hukuman dosa dan mati yang boleh kita rasakan dan terima itu kita yang seharusnya mendapatkannya. Tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang rela berkorban untuk demi keselamatan adik-adik. Beriman pada Tuhan Yesus berarti adik-adik dan saya harus mempunyai komitmen secara pribadi untuk mengikut Tuhan Yesus secara total dalam kehidupan kita, mentaati semua ajarannya dimanapun kita berada. Dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus pun sebetulnya tidak mau menderita. Tercermin dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebab itu dia berkata dalam doanya, "Ya Allah, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan biar kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Biar bagaimanapun tak bisa dipungkiri sejak kita mengikut Tuhan Yesus, selalu ada masalah yang kita alami. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dan oleh Roh Kudus-Nya kita dimampukan mengatasi itu. Oleh sebab itu adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus rela berkorban dalam semua hal. Tapi adik-adik jangan cemas dan jangan ragu. Kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan dalam berkorban itu kita tetap bersama Tuhan Yesus. Berkorban banyak hal ada yang bisa kita lakukan. Contoh kecil, kalau kita saat ini berada di rumah, yuk mari kita saat ini mempunyai komitmen
seperti teladan Tuhan Yesus. Selama di rumah, adik-adik harus bisa membantu orang tua, membantu dalam pekerjaan orang tua di rumah. Selain kita tetap belajar, jangan adik-adik di rumah melakukan semua aktivitas yang membuat adik-adik senang. Mulai sekarang adik-adik harus sedikit demi sedikit membantu orang tua di rumah dan meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan adik-adik yang saat ini boleh dilakukan di rumah untuk menyenangkan diri sendiri. Itu yang di rumah, sehingga wujud komitmen iman adik-adik itu terpancar melalui keluarga, melalui saudara-saudara. Biarlah itu semua menjadi berkat dan orang tua bangga melihat perubahan adik-adik dalam kehidupan adik sehari-hari di rumah, yang boleh belajar di rumah tapi tetap membantu orang tua dengan sepenuh hati. Sambil nanti kalau setelah pandemi adik-adik bisa melakukan aktivitas di luar, adik-adik bisa banyak membantu orang-orang sekitar, saudara-saudara sekitar yang mereka membutuhkan apa yang adik-adik bisa bantu. Itu wujud pengorbanan adik-adik biar orang-orang di sekitar adik-adik bisa merasakan bahwa kasih Tuhan melalui Prapaskah kelima ini diwujud nyatakan dalam kehidupan adik-adik dan saya. Mari adik-adik kita wujud nyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih adik-adik ya. Cukup sekian aja. Biarlah firman Tuhan sedikit yang boleh kita sampaikan, yang boleh Pak Andri sampaikan ke adik-adik. Biarlah ini menjadi berkat dan biarlah ini kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat adik-adik. Sebelum Pak Andri mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan Yesus memberikan kami firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya adik-adik boleh belajar dan memahami apa arti pengorbananmu di kayu salib untuk kami Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami atas pengorbananmu sehingga kami mendapatkan hidup yang baru. Kami cerminkan dalam kehidupan adik-adik dan kami saat ini dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami. Biarlah kami rela berkorban, biarlah kami rela meluangkan waktu bagi sesama, biarlah itu semua menjadi berkat buat lingkungan kami, buat keluarga kami, dan untuk yang utama pemulihan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk saat ini, dan kami mohon ampun Tuhan Yesus jika terjadi dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kami mendengarkan dan memahami akan firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk kami selalu berada di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. God bless you. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman? Sudah? Masih semangat?
tentu masih semangat. Wah, di tempat kami tiba-tiba hujan deras. Ya, tapi tidak apa-apa karena kita masih semangat ya, karena itu berarti hujan berkat. Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan, dengan papa mama, dengan banyak hal di hidup kita. Kita mau jadi berkat juga, kita mau beri persembahan kita sambil bernyanyi, Bapa terima kasih. Persembahan dan sekaligus berdoa penutup sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian sekolah minggu hari ini. Setelah kami mendengar firman dan kami sudah persembahan Bapa, kami bersyukur kami bisa mendapatkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu, setiap waktu Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami yang jauh dari dan sebenarnya dengan apa yang Kau berikan buat kami bersyukur, kami terima kasih untuk semuanya Bapak. Dan Bapak, saudara kami akan mundur dari sekolah online ini, pimpin kami, kita kami dalam segala aktivitas kami di luar Bapak. Dengan kondisi saat ini kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keselamatan untuk kehidupan kami dan beserta keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita mau tutup sekolah minggu ini dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Siap? Oke, musik. Adik-adik. Tuhan memberkati. Memberkati. Sehat selalu ya. ya.